Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Kita bertemu lagi di pembahasan kedua tentang antroposfer. Jangan lupa tetap di channel Desi Asmara. Tentang materi kedua kita, yaitu pertumbuhan penduduk yang ada di negara kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari antroposfer, kemudian cara pengumpulan data penduduk baik secara registrasi, survei maupun sensus. Untuk pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari dinamika penduduk. Dengan adanya perubahan penduduk, pertumbuhan penduduk ini sangat mempengaruhi perubahan yang ada di wilayah Indonesia. Penduduk Indonesia dengan jumlah total populasinya sekitar 260 juta penduduk merupakan salah satu negara yang terpadat di dunia, yaitu di posisi 4. Ini bukanlah hal yang menggembirakan dan ini bisa saja jadi mengembirakan bagi negara kita. Jadi apabila kita bisa memanfaatkan jumlah penduduk yang besar ini ke arah yang lebih positif, tentu ini menjadikan bonus demografi bagi negara kita. Namun, apabila jumlah penduduk yang pertumbuhannya sangat tinggi di Indonesia dan tidak bisa dikendalikan secara positif, tentu akan sangat merugikan bagi negara kita. Pertumbuhan populasi di negara Indonesia ini tentu dilihat dari perkembangan tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Dan tingkat pertumbuhan populasi Indonesia di tahun 2000 dan 2010 lebih kurang 1,49% per tahun. Dan pertumbuhan populasi ini yang paling tinggi berada di Pulau Papua, yaitu 5,46%. Sedangkan pertumbuhan populasi yang terendah berada di wilayah Jawa Tengah antara 0,37% per tahun. Dan untuk lebih memahami bagaimana pertumbuhan populasi penduduk yang ada di Indonesia, bisa kita perhatikan dari tabel berikut ini. Bagaimana tingkat populasi pertumbuhan di Indonesia dari tahun 1960 sampai 1970 selalu mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya lebih dari 2,25% per tahun. Dan apabila kita perhatikan tahun 2010 dia mengalami penurunan yaitu 1,50%, dan ini tentu berdampak positif juga terhadap pertumbuhan atau perkembangan di wilayah negara kita ini. Berdasarkan tingkat populasi Indonesia per tahun, ini ada proyeksi dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang menilik populasi absolut wilayah yang ada di Indonesia dari segi jumlah penduduknya. Bagaimana di tahun 2025 penduduk Indonesia akan lebih mencapai 270 juta jiwa. Kemudian tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia juga bertambah kisaran menjadi 285 juta jiwa, dan ini sungguh sangat mengejutkan. Dan bagaimana tahun 2045 kisaran lebih dari 290 juta jiwa. Baru setelah 2050 populasi Indonesia ini mengalami kemunduran, sehingga tahun 2050 ini 2/3 dari jumlah penduduk atau populasi Indonesia ini pada umumnya mereka akan tinggal di wilayah-wilayah perkotaan. Sejak 40 tahun yang lalu memang Indonesia sudah mengalami proses urbanisasi yang sangat pesat. Makanya
sekarang sedikit lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia sudah tinggal di wilayah perkotaan. Untuk lebih memahami pertumbuhan penduduk di wilayah rural atau pedesaan serta urban, perkotaan, kemudian permasalahan yang muncul dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, dan bagaimana perhitungan cara mencari pertumbuhan penduduk alami dan penduduk total. Untuk lebih memahaminya, mari kita pahami dan dalami materi berikut ini. Perbandingan populasi penduduk desa atau rural dengan populasi penduduk kota yang ada di Indonesia. Populasi penduduk rural dan populasi penduduk kota. Apabila kita lihat dari tabel, sejak tahun 1995, populasi rural selalu mengalami penurunan ke tahun 2050 dan berbanding terbalik dengan kota yang selalu mengalami peningkatan. Itu artinya populasi penduduk kota akan selalu mengalami peningkatan, sedangkan populasi penduduk rural atau desa akan mengalami kemunduran setiap tahunnya. Permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk menurut Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu berlangsung seperti deret ukur atau 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian, pertumbuhan produksi pangan berlangsung seperti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya, pertumbuhan manusia berlangsung lebih cepat daripada kemampuan alam menyediakan kebutuhan pangan. Jika hal ini tetap berlanjut, maka bencana krisis pangan pasti akan melanda dunia. Pertumbuhan penduduk terdiri atas dua, alami dan total. Cara mencari pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih antara kelahiran dan kematian pada suatu wilayah. Contoh soal. Suatu wilayah, jumlah kelahirannya 967.000 jiwa, sedangkan kematiannya 659.000 jiwa. Berapakah pertumbuhan penduduk alaminya? Jadi, pertumbuhan penduduk alami atau X sama dengan L kurang M, kelahiran kurang kematian. 967.000 kurang 659.000 sama dengan 308.000. Jadi pertambahan penduduk alami wilayah tersebut adalah 308.000 jiwa. Yang kedua, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total ini rumusnya T pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah kelahiran kurang jumlah kematian tambah jumlah imigrasi kurang jumlah emigrasi. Contoh soalnya, apabila di suatu wilayah A terdapat kelahiran 967.000 jiwa, sedangkan kematiannya 659.000 jiwa. Sedangkan imigrasinya atau penduduk yang masuk ke wilayah A 889.000 jiwa dan emigrasinya yang keluar dari wilayah A 512.000 jiwa. Berapakah penduduk total wilayah A tersebut? Jadi X sama dengan L kurang M tambah I kurang E, yaitu 967.000 kurang 659.000 tambah 889.000 kurang 512.000 sama dengan 308.000 tambah 377.000 sama dengan 685.000 jiwa. Artinya, jumlah pertumbuhan penduduk total wilayah tersebut sebesar
685.000 jiwa. Angka kelahiran kasar atau CBR. Rumusnya B per P kali 1000 atau jumlah kelahiran dalam setahun banding jumlah total penduduk di pertengahan tahun kali 1000. Contoh soal, diketahui penduduk Jakarta tahun 2010 yaitu 25 juta jiwa di pertengahan tahun dan jumlah bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapakah CBR-nya? Jadi CBR-nya adalah 500.000 banding 25 juta kali 1000 sama dengan 20 bayi per 1000 perempuan. Artinya setiap 1000 penduduk Jakarta setiap tahun terdapat kelahiran 20 bayi. Sedangkan angka kematian kasar atau CDR rumusnya D per P kali 1000. Prosesnya hampir sama dengan CBR, hanya kelahiran atau B diganti dengan D, kematian. Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk? Di antaranya ada beberapa upaya pemerintah. Yang pertama, adanya penentuan batas terendah usia perkawinan. Kalau perempuan itu umurnya 19 tahun minimal, sedangkan laki-laki adalah 21 tahun. Yang kedua, meluncurkan program KB, keluarga berencana. Yang ketiga, menambah jumlah sarana dan prasarana untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kategori pertumbuhan penduduk dapat kita bagi 3. 1. Rendah apabila pertumbuhannya kurang dari 1%. Sedang apabila pertumbuhan penduduk itu antara 1 sampai 2%. Dan pertumbuhan penduduk disebut tinggi apabila lebih dari 2% dalam setahun. Itulah materi tentang pertumbuhan penduduk Indonesia. Jadi hari ini kita sudah memahami tentang apa itu pertumbuhan penduduk, kemudian bagaimana populasi penduduk yang ada di pedesaan dan perkotaan, kemudian bagaimana permasalahan yang muncul dengan adanya pertumbuhan penduduk, serta bagaimana perhitungan untuk mencari pertumbuhan penduduk secara alami maupun pertumbuhan penduduk secara total. Untuk lebih memahami dan lebih mendalami materi tentang kependudukan ini atau antroposfer, mari kita bahas latihan berikut ini. Cukup sekian materi kita kali ini, dan semoga materi ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dan bisa menjadi acuan bagi Ananda semua untuk mengembangkan pemikiran dan wawasannya tentang kependudukan. Dan untuk video berikutnya, jangan lupa saksikan materi tentang fertilitas dan mortalitas penduduk Indonesia atau kelahiran atau kematian di wilayah negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.